Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Program Analis Kesehatan Fakultas Muhammadiyah Palangkaraya. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu media pertumbuhan mikroba atau media diferensial. Sebelum saya memulai menjelaskan apa itu media diferensial, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Yang pertama, Kusuma Yuda, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Dini Aulia Sapitri. Yang ketiga, Septiani. Yang keempat, Joni. Yang kelima, Putri Regita Cahyani. Yang keenam, Dea Sinta Dewi Permata. Yang ketujuh, Gabriel Metriananda. Yang kedelapan, Dede Rosalia. Yang kesembilan, Umita. Dan yang terakhir ke-10, Seli Andriani. Nah, itulah tadi nama-nama anggota kami. Baik, untuk selanjutnya saya akan memulai menjelaskan media pertumbuhan mikroba atau media diferensial. Definisi media diferensial. Medium adalah substansi yang terdiri atas campuran zat-zat makanan, nutrien yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme juga merupakan makhluk hidup. Untuk memeliharanya dibutuhkan medium yang harus mengandung semua zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhannya, yaitu antara lain senyawa-senyawa organik, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Medium digunakan untuk melihat dari suatu gerakan mikroorganisme apakah bersifat motil atau non-motil. Medium ini ditambahkan bahan pemadat 50%. Media diferensial yaitu media yang ditambahi zat kimia bahan tertentu yang menyebabkan suatu mikroba membentuk pertumbuhan atau mengadakan perubahan tertentu sehingga dapat dibedakan tipe-tipenya. Misalnya, media daerah agar dapat digunakan untuk membedakan bakteri homolitik, pemecahan darah, dan bakteri non-homolitik. Medium diferensial merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensi tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Media diferensial yaitu media yang dipergunakan untuk pengujian senyawa atau benda-benda tertentu dengan bantuan mikroba. Baik, untuk selanjutnya fungsi media diferensial akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya Dini Aulia. Ini saya akan membahas tentang media BABS, Bruce Agar Flat. Media ini digunakan untuk isolasi, penumbuhan berbagai macam bakteri patogen dan menetapkan bentuk komposisi dari bakteri tersebut. Media e-culture ini kaya nutrien yang menyediakan kondisi pertumbuhan yang sangat optimal. pH media ini sekitar 6,8 untuk menstabilitaskan sel darah merah dan menghasilkan media komposisi yang sangat jelas. Kandungan yang dapat pada agar darah seperti nutrien sutrat, ekstra, hati, dan okten, NaCl, agar-agar, dan darah domba. Media agar darah merupakan media diferensial yang berfungsi membedakan bakteri berdasarkan kemampuan bakteri melisiskan sel darah merah. Ekspresi dari hemolisis bakteri dapat diketahui ada atau tidaknya zona kuning di sekeliling koloni bakteri. Ada 3 jenis hemolisis, yaitu beta hemolisis, alpha hemolisis, dan gamma hemolisis. Untuk beta hemolisis merupakan lisis lengkap sel darah merah dan hemoglobin. Lalu alpha hemolisis mengacu pada lisis versial lisis sebagian dari sel darah merah dan hemoglobin. Hal ini masa perubahan warna sekitar seperti menjadi abu-abu kehijauan. Gamma hemolisis yaitu tidak terjadi hemolisis di mana tidak ada perubahan warna dalam media. Untuk alat dan bahan, yang pertama alat neraca analisis Sartorius, Ventris, jarum suntik, kapas, gunting, Erlenmeyer, lampu Bunsen, gelas ukur, tabung reaksi, dan autoclave. Untuk bahan, bubuk media Bruce Agar Flat, Aquades pH plus 7 yang sangat netral, plastik, aluminium foil, benang, darah kambing atau domba yang segar, lalu yang terakhir alkohol. Yang kedua, media EMB atau eosin methylene blue agar.
EMB agar adalah media yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri coliform di dalam suatu sampel. Media EMB agar ini mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti S. aureus, P. aeruginosa, dan Salmonella. Mikroba yang memfermentasikan laktosa menghasilkan koloni dengan inti berwarna gelap dengan kilat logam, sedangkan mikroba lain yang dapat tumbuh koloninya tidak berwarna. 3. Salmonella, Shigella, agar 4. Digunakan untuk isolasi organisme hasil bakteri patogen, terutama mereka yang termasuk ke dalam genus Salmonella. Penyebab penyakit tipus media ini tidak dianjurkan untuk isolasi utama spesies Shigella. Bakteri yang dapat memfermentasi laktosa seperti Escherichia coli, Klebsiella purpurea muncul sebagai kecil merah muda atau merah. Bakteri yang tidak dapat memfermentasi laktosa seperti spesies Salmonella, Proteospesies, dan spesies Shigella muncul sebagai koloni yang tidak berwarna. Produksi H25 oleh spesies Salmonella mengubah pusat koloni menjadi berwarna hitam. 4. Mannitol sel agar atau MSA. Mannitol sel agar tersebut digunakan untuk pertumbuhan. Media ini dipakai untuk membedakan mikroba patogen dalam waktu singkat karena mengandung kontraksi gram tinggi 7,5% sehingga selektif untuk bakteri gram positif. Media sel agar juga dipakai sebagai media diferensial untuk fermentasi militol yang mengandung indikator melafenol pada Staphylococcus aureus positif, mengandung koloni kuning dengan zona kuning, sedangkan kevolusi negatif Staphylococcus menghasilkan koloni merah muda atau merah kecil dengan Cara pembuatan media diferensial. Yang pertama, media blood agar plate atau BAP dibuat dengan komposisi sebagai berikut: nutrien substrat 20 gram, sodium klorida 5 gram, agar 15 gram, ditimbang stok sesuai kebutuhan, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air dan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian, mulut tabung disumbat dengan kapas, lalu ditutup dengan kertas. Disterilkan ke dalam autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah keluar dari autoklav, dibiarkan dingin kurang lebih 45 derajat Celcius, kemudian ditambahkan darah kurang lebih 5-8%. Kemudian dituang pada cawan Petri masing-masing kurang lebih 20 ml, kemudian dibiarkan dingin. Yang kedua, cara pembuatan media enosin methylene blue agar atau EMB. Menimbang serbuk media EMB atau eosin methylene blue agar sesuai dengan volume yang dibuat dengan rumus V1 per V2 sama dengan W1 per W2. Dipindahkan serbuk media McConkey agar ke beker glass, ditambahkan OPAD sesuai dengan volume, dipindahkan ke Erlenmeyer, dihomogenkan larutan dengan bantuan pemanasan dan pengadukan. Larutan tidak boleh sampai mendidih atau larutan harus sempurna sehingga tidak ada kristal yang tersisa. Dicek pH larutan sesuai dengan petunjuk media pada suhu 25 derajat Celcius. Ditambahkan NaOH 0,01 N jika larutan media asam atau acid, dan ditambahkan HCl 0,01 N jika larutan media basa atau alkali. Disterilkan kurang lebih 121 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Dikeluarkan larutan dari autoklav. Saat suhu sudah rendah,
atau 20 derajat Celcius dan tekanan telah turun. Dilihat indikator autoclave, dituang ke petri dish steril yang telah disediakan. Dibiarkan media pada petri dish membeku dengan sempurna. Lakukan uji kualitas media serta uji kontrol positif dan negatif pada media yang dibuat. Disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius untuk menyimpan media. 3. Media Salmonella Shigella agar Plate atau SSA. Teknik pembuatan medium SSA Hadiotomo 1993. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, semua harus steril. 2. Cara penimbangan. Penimbangan SSA dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau volume yang akan dibuat berpedoman kepada cara pembuatan yang tertera pada tombol reagen. Pada tombol reagen tertera 60 gram dalam 1 liter. Oleh karena itu, volume yang dibuat adalah 500 ml. Maka ditimbang 30 gram dan ditambah 5 gram agar serbuk yang jatuh atau tertinggal tidak mempengaruhi pembuatan media dan dilarutkan ke dalam 500 ml Aquades. Untuk mempermudah pengukuran Aquades, maka digunakan gelas ukur agar volume benar-benar sesuai dengan 500 ml. Mengatur pH Aquades. Untuk menghindari kesalahan pembuatan media khususnya SSA, salah satunya harus memperhatikan pH Aquades yang digunakan. pH Aquades yang diatur, pH harus sesuai dengan volume yang akan digunakan. pH Aquades untuk media SSA yaitu kurang lebih dari 7,0-0,2. Jika pH masih di bawah ketentuan atau cenderung ke asam lebih kecil dari 5, maka harus ditambah KOH 40%, tetes demi tetes hingga menjadi pH yang digunakan. Dan jika di atas ketentuan atau cenderung ke basa lebih besar dari 7, maka harus ditambah HCl, tetes demi tetes hingga mencapai pH yang digunakan. 4. Melarutkan SSA. 5. Bahan yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Sisa bahan menempel pada cawan yang digunakan menimbang, dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian tambahkan Aquades dengan pH yang telah diatur sebelumnya sampai pada garis tanda 500 ml lalu diaduk. Karena tidak semua langsung larut, maka untuk melarutkannya digunakan air. Waktu pelarutan tidak ditentukan, namun sesekali harus dicek hingga tidak ada lagi butiran zat pada dinding tabung atau larutan. SSA tidak disterilkan atau autoclave karena adanya zat-zat yang akan rusak, yaitu sodium sitrat dan sodium thiosulfat. 6. Menuang ke dalam flat. 7. Tuang ke dalam flat petri dish yang telah disterilkan. Caranya buka tutup petri dish seminim mungkin untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya kontaminan. Lalu tuang larutan hingga menutupi permukaan petri dish, tapi jangan terlalu tipis maupun terlalu tebal. Setelah penuangan selesai, biarkan media tersebut sampai dingin dan padat. Setelah itu, media tersebut dibungkus dan disimpan dalam lemari es. 4. Mannitol Salt Agar atau disingkat juga MSE. Teknik pembuatan media MSE yaitu resep medium menurut aturannya. Untuk media instan biasanya tercantum pada tabel, media non instan sesuai pustaka. Timbang masing-masing bahan sesuai kebutuhan. Misalnya butuh 500 ml media, maka membuat setengah resep. 1 resep pada umumnya untuk 1 liter media. Masing-masing bahan tersebut dihomogenkan ke dalam Aquades, dapat dengan cara diaduk dan dipanaskan. Media dimasukkan pada suatu tempat, yaitu beker, tabung, dan lain-lain, untuk kemudian ditutup dan disterilisasikan.